Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat holistik, terutama agen dan distributor. Kita menyelesaikan pembahasan tentang susu ya. Kita selesaikan susu. Secara prinsip yang pertama yang harus dipahami, susu itu ada dua jenis yang dominan, yaitu susu sapi dan susu kambing. Di mana susu kambing itu lebih hangat daripada susu sapi. Susu sapi itu lebih lembab, dingin ya. Arah kerjanya juga ini lebih ke tonic yin-nya, tonic yin yang dingin ya. Ke yin-nya lebih dominan atau she yin-nya lebih dominan. Tapi kalau susu kambing itu ada energinya lebih lebih hangat lah ya. Itu. Tapi yang perlu dipahami, semua susu sifatnya tetap lembab. Susu lembab. Kenapa susu lembab? Karena dia perubahan dari darah menjadi susu. Jadi perubahan darah menjadi susu, maka dia sifatnya lembab. Nah, pada beberapa orang yang sudah, misalnya anak kecil atau orang dewasa, kalau dia minum susu sapi, kembung biasanya, maka dia lebih cocok di susu kambing. Tetapi sudah kita coba juga pada susu kambing pada kondisi tertentu ya, ketika lambungnya tidak terlalu hangat, maka menyebabkan rasa kembung atau nek, kembung atau nek. Sehingga melihat kondisi seperti ini, maka kita memikirkan ada satu varian yang sudah kita sampaikan, yaitu varian susu murni, susu kambing murni. Itu kita biarkan apa adanya, kita naikkan kehangatannya hanya dengan mencampur dengan madu. Itu yang namanya ETA kuning, atau ke depan sudah diganti dengan white cord milk. Jadi dusnya putih nanti. Itu. Jadi white murni, white itu putih murni, bahasanya murni. Kemudian yang kedua, ada beberapa varian yang kemudian dari susu itu kita kurangi nilai kelembabannya. Kita naikkan energinya dengan mencampur beberapa bahan ramuan yang sifatnya menaikkan energi, tapi tetap statusnya adalah minuman. Ingat ya, tetap statusnya adalah minuman, bukan masuk ke herba. Kalau ke herba itu nanti izinnya TR, tapi kalau minuman MD. Nah, nanti kita izinnya di MD karena minuman. Bedanya apa? Kalau herba itu tidak bisa diminum setiap hari. Jadi ada harus begini, terus jangkanya tidak boleh panjang dan sebagainya. Tapi kalau minuman adalah boleh diminum setiap hari dalam jangka waktu yang panjang, sepanjang dia punya dana lah untuk meminumnya. Nah, itu yang perlu dipahami oleh teman-teman yang pertama. Kemudian, berarti sebagian besar ini kayak susu-susu ini sudah kita beri sifat yang mengurangi nilai kelembaban. Karena perlu diketahui dari data yang sudah kita kumpulkan dari Telegram dan WA, itu 80% kasus itu adalah kasus defisiensi, kasus dingin dan defisiensi. Sehingga itu pasar yang kita mainkan yang 80% itu. Maka kita lanjut ke yang susu Nutrigot sudah kita sampaikan, susu ETA kuning sudah. Nutrigot nanti menjadi susu God ini bukan ETA ini, Ki apa ya? Susu Ki kalau nggak salah itu. Dusnya hitam nanti, hitam ada tulisan C, energi. Itu gantinya Nutrigot itu, karena kita akan merubah semua dus dan perizinan yang nantinya akan yang terbaru, masuk yang terbaru. Kemudian Etalansa, ya, kita Etalansa dulu ya. Ini Etalansa, ini digunakan pada orang tua yang ya umur sekitar 40 ke sana lah. Kalau perempuan ya mulai menopause itu 49 ke sana, dan ini memang dirancang untuk orang tua. Nah, perlu Anda ketahui
orang tua itu yang menurun adalah satu, energi. Itu yang menurun energinya, kemudian darahnya juga menurun, kemudian cairan di dalam tubuhnya juga menurun, sehingga bentuk penurunan itu adalah bentuknya apa? Kulit yang mulai kendor, kemudian mulai keriput, itu tanda kekurangan cairan, kemudian elastisitas kekenyalannya berkurang, berarti itu zinc darah itu juga kurang. Dengan melihat seperti itu kita mengukur, apalagi dari data 80% adalah kasus defisiensi energi terutama, maka kita susun ini. Awal dibuat, ya, kita udah susun ini arahnya sebenarnya ke arah ke ginjal, limpa. Kalau ke ginjal itu urusannya ke energi, penghangat dan pelembab. Pelembabnya itu, yaitu kalau bicara pelembab berarti ada kolagen gitu. Kolagen atau yang memberi nutrisi supaya terjadi perubahan struktur, pemeliharaan struktur pada kulit, daging dan sebagainya pada organ dalam. Nah, ini kita buat seperti itu. Awal kita bikin, kita cobakan ke teman-teman, masih ada yang diare, masih ada yang perutnya tidak enak. Akhirnya kita naikkan energi di perutnya, energi di perutnya untuk menghilangkan nilai kelembabannya yang dominan. Akhirnya rasanya jadi enak, kemudian dicobakan pada beberapa kasus, hasilnya bagus. Gitu. Nah, akhirnya ini menjadi, kalau kemarin itu izinnya etan, besok izinnya Al-Fatih Cosmic gitu. Jadi Al-Fatih susu kambing. Nah, itu nanti di sini nanti judulnya Lansa, langsung Lansa. Itu dusnya mungkin berubah. Dusnya mungkin berubah, nggak seperti ini tapi tulisannya tetap Lansa. Itu. Lansa itu maksudnya lanjut usia. Nah, testimoni yang ada ada orang yang sudah tua, nggak bisa berjalan, minum baru 1 box ini. 1 box itu satu box itu ketika sudah minum, dia alhamdulillah sudah bisa berjalan lagi. Itu. Terus ada yang kondisi lemah dan sebagainya juga akan kuat dengan ini. Nah, ini bagus sekali digunakan untuk orang-orang yang tua. Tapi pada anak-anak yang kondisi lemah lututnya, lemah tulang belakangnya bisa, tapi nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh sering. Kenapa? Kalau sering nanti ke reproduksinya yang cepat naik, atau nanti anaknya libidonya agak kencang itu. Jadi kalau orang-orang tua libidonya sudah berkurang, ini akan membantu, tapi rutin ya, rutin. Nah, paling bagus ini diminum 1 saset sebelum tidur. Kalau pagi tidak terasa, karena begitu diminum, dia dipakai untuk bergerak, itu tidak terasa perubahannya. Tapi kalau dia tidur, malamnya dia bergerak untuk apa? Perbaikan jaringan. Itu. Maka ada beberapa orang yang minum ini kemudian libidonya naik, padahal dia masih muda, belum terlalu tua. Karena memang isinya kalau bahasa Cina-nya itu kan tonik yang qi jing xue gitu. Jadi untuk memberi bahasanya awet muda lah. Awet muda tapi tonik energinya itu penghangatnya lebih dominan. Karena apa? Dia sudah ada pelembab di susunya. Makanya untuk nahan supaya susunya tidak terlalu lembab tapi dia jadi hangat basah, ini pakai Lansa. Ini kita sarankan untuk orang-orang yang sudah tua pakai ini untuk memperbaiki tulang belakang, lutut, pinggang dan memberi awet muda kembali. Dan ini alhamdulillah testimoninya sudah banyak. Silahkan nanti teman-teman memberikan testimoninya untuk Lansa. Ini kayaknya banyak sekali nanti akan dihasilkan ini testimoni ini. Itu Lansa ya. Kemudian yang kedua etan IQ, itu NutriGold IQ. IQ itu nanti ini berubah, nanti ini menjadi brown gold mix. Jadi susu coklat brown, tapi bukan koko ya, bukan ada coklatnya, nanti koko sendiri. Ini brown artinya ini susu kambing dengan warna dari gula aren.
Jadi warna brownnya itu warna kayak agak coklat, tapi coklatnya tidak, itu namanya pewarnanya itu gula aren. Jadi ini susu gula aren, kemudian ini kita kasih pembuang lembab yang arahnya menuju ke otak, kecerdasan, untuk membuang dahak, memperbaiki paru-paru, menguatkan paru-paru untuk kecerdasan. Nah, kalau saran saya untuk anak-anak yang anak kecil lah, itu nggak perlu tiap hari sebenarnya. Seminggu 2 kali udah cukup. Itu untuk minum susu ini untuk meningkatkan daya pikirnya dia, itu nggak usah tiap hari. Kenapa? Karena ada bahan yang memang naikkan energinya ke arah ke ginjalnya. Nah, kalau orang dewasa ya nggak apa-apa tiap hari. Kalau anak-anak itu nanti takutnya energinya terlalu besar. Itu karena dia akan menggali energi dari tulang belakang ini sampai ke otak. Nah, kalau sampai ke otak itu nanti ada reaksi juga ke libido otomatis itu. Makanya anak kecil cukup, anak-anak 5 tahun atau apa yang mau minum susu ini cukup seminggu 2 kali. Sekaligus juga ngirit bagi orang tuanya. Tapi dia punya kemampuan yang bagus itu. Seminggu 2 kali aja. Kalau anak-anak, kalau agak dewasa boleh lah tiap hari. Itu orang tua boleh, ini enak masalahnya. Tiap hari boleh gitu. Tidak ada masalah gitu. Sekalian memperbaiki kemampuan memorinya orang-orang gitu. Kalau ini dia banyak mainnya di tulang belakang, terus kalau lansia banyak tulang belakang, terus pinggang ke bawah. Ini kelemahan orang tua. Kalau ini mainnya dari perut ke atas, dari mulai pinggang ini ke atas. Jadi larinya ke otak ya, kecerdasan. Ke dada juga. Libidonya ada tapi dikit, enggak terlalu dominan. Tapi akan terasa kalau untuk anak kecil itu, kalau orang dewasa enggak terlalu. Itu seperti itu. Makanya saya harapkan untuk anak-anak ya ini aja lah seminggu sekali. Nah, kadang anak itu karena enak gitu maunya setiap hari, makanya kita bikin saset, tidak bikin los. Kalau saset kan bisa diumpetin. Tiap hari boleh cuma ditakutkan itu aja. Nggak ada yang lain kecuali dia dewasa tubuh sebelum waktunya. Karena ada bahan. Nah, kalau kita lepas ini nanti berubah. Kalau dilepas nanti berubah. Mungkin kalau misalnya mau anak-anak kayak gitu, yuk mungkin akan saya lepas yang ke arah ke bawah. Jadi dia biar main dari perut ke atas itu. Itu nanti saya cari penggantinya yang lain untuk bahannya. Ini kayaknya di yang terbaru itu yang arah ke bawah saya cabut aja, karena ini biar anak-anak tiap hari pun tidak ada masalah untuk yang ini. Itu. Warnanya coklat ini, kalau gambarnya coklat ini sebenarnya bukan coklat ini, tapi lebih kepada warna gula aren. Nah, nanti kalau coklat beda lagi namanya cocoa cold milk gitu. Jadi memang pakai coklat, warnanya coklat, betul-betul coklat itu. Ya dark pakai. Kalau ini nanti bukan rasa coklat, ini kan masih ada rasa coklat tapi sebenarnya plus gula aren itu seperti itu. Kemudian etamom. Ini idenya ketika kita ketemu banyak wanita yang hamil, yaitu. Jadi banyak wanita yang hamil, itu mual ya, terutama hamil muda, mual. Kemudian bagaimana kita mengatasi? Kalau kadang pakai herba malas minum, kayak enggak ini, maka kita buat yang bentuknya susu aja deh. Jadi susu ini kita kasih bahan yang membuang lembab juga, kemudian dia mengatasi mual, bahan yang mengatasi mual itu, supaya apa? Susu ini bisa diminum sekaligus mengurangi rasa mual, terutama pada tubuh-tubuh yang defisiensi, yang lemah itu. Ya, ini di etamom. Nanti ke depan namanya bukan etamom, tapi namanya menjadi probun, artinya pro bunda. Probun, pro bunda
Itu untuk wanita hamil bisa, menyusui juga bisa. Nah, ini khusus untuk wanita hamil dan menyusui. Ini memang kita rancang seperti itu. Nah, bagaimana aman tidak untuk wanita hamil? Karena udah dirancang seperti itu ya. Insya Allah bahan yang dipakai adalah yang untuk menjaga bayi tetap kuat bertahan di rahim dan memperkuat fungsi rahim itu sendiri dan membantu nanti di kontraksinya. Kemudian berikutnya adalah ETA merah. Ini yang nanti menjadi red gold milk itu. Nah, ini ETA merah sebenarnya dulu jadi statusnya kayak gini. ETA merah ini kuning. Ya. Ini kuning, ETA kuning, ETA merah, kemudian ETA gold, Nutri-Gold. Jadi dia posisinya di tengah. Kalau ETA Nutri-Gold itu lebih hangat, lebih panas. Ini netral biasa. Nah, ini di tengahnya posisinya. Pada anak-anak yang tipe-tipenya kuat panas itu dulu cocoknya pakai ini. Cuma apa? Rasanya juga agak berbeda. Sebagian menyukai rasa yang ini dibanding Nutri-Gold. Kalau Nutri-Gold itu lebih gurih, lebih manis. Pada anak-anak yang tipe energinya lemah, lambungnya lemah, itu mesti suka yang Nutri-Gold. Nah, tapi kalau lambung-lambungnya agak panas sedikit itu, kemudian ini tipe-tipe orang yang agak panas itu biasanya suka yang ini. Cuma pasarnya tidak banyak karena ngejarnya yang di kuning ini, yang polos ini, yang hanya pakai madu itu ngejarnya di situ. Maka atas inisiatif kemudian kita melihat ini pangsa pasarnya berkurang, kita coba. Kalau saya minum ini Nutri-Gold agak mending. Kalau saya minum ini mualnya muncul lagi. Karena ini ada bahan yang dari kayak biji jali. Itu yang bikin dia agak dingin. Tidak dingin sekali, tapi dia lebih dingin daripada Nutri-Gold. Makanya ketika saya minum ini agak mual. Di perut agak ini. Enak rasanya, tapi di perut nggak nyaman. Maka kita coba lagi. Gimana caranya, apalagi ini warnanya merah, kita ganti aja namanya jadi red gold milk itu. Nah, terus gimana caranya? Warnanya harus merah. Maka gimana warna merah? Oh, ini aja. Ini diganti red gold milk adalah susu kambing dengan rasa. Kalau ini dengan gula aren, ini adalah khusus orang tua. Ini untuk ibu hamil dan menyusui. Kalau ini digunakan secara umum dari anak-anak sampai dewasa, tapi yang rasanya stroberi. Nah, ketika rasa stroberi kemudian kita kasih pewarna merah untuk dapat warna merahnya, itu rusak. Warnanya tetap putih, kalau dibeli berlebihan menjadi pahit. Dan rasanya sudah enak stroberi, tapi masih putih. Dan dinek di perut itu masih. Nah, kemudian inisiatif dari teman-teman di pabrik itu dikasih warna secang. Nah, begitu dikasih warna secang, warnanya menjadi merah seperti stroberi, rasanya stroberi, di perut lebih nyaman. Kalau bagi saya itu salah satu susu yang recommended ya untuk masalah sistem cerna untuk orang dewasa, anak-anak ini. Cuma warna merah sama stroberinya tidak semua orang suka. Tapi kalau untuk ke perut ini paling enak. Makanya kita pertahankan warna merah menjadi nanti namanya bukan ETA milk lagi, tapi red gold milk itu. Ini nanti di bulan ke depan ini habis, kita sudah produksi yang terbaru. Itu mungkin izinnya belum tercantum karena apa? Lagi proses perizinan. Karena ada corona ini jadi mundur semua. Jadi targetnya harusnya sudah keluar ini. Jadi nanti MD-nya namanya jelas itu, MD Red Gold Milk. Itu bisa minum harian dan enak itu. Untuk remaja teksturnya, warnanya juga bagus untuk bikin kue, untuk apa, untuk bikin minuman. Untuk remaja ini kalau warna-warna kayak gini disukai nih remaja, anak-anak, dewasa gitu. Kalau saya suka terus terang suka, selain rasanya stroberi,
warna merahnya, terus di perut nyaman banget ini. Ini yang Etamik, yang ini sudah warna merah, tetapi tinggal kita ganti dusnya saja. Ini sudah warnanya sudah sudah merah insya Allah. Nah, kalau yang ada warna ini warnanya putih, tapi sebenarnya isinya merah itu karena ini ngabisin dus saja yang lama. Jadi dus bukan punya kita, tapi karena dulu udah bikin dusnya memang ini dan dipakai ini, jadi masih dipertahankan sampai nanti habis insya Allah. Itu. Tapi ini sudah tinggal sedikit habis, kita pakai dus yang baru yang lebih bagus lagi, tapi bentuknya sasetan ya. Karena apa? Ini memang bukan untuk anak-anak. Kalau bukan untuk anak-anak spesial, anak kecil, biasanya untuk anak-anak ya udah di atas balita, di atas 5 tahun, kita pakainya yang dus kayak gini. Supaya apa? Supaya menjadikan itu penggunaannya ya sesuai yang diinginkan. Itu seperti itu. Ini yang bisa kita berikan tentang masalah susu. Jadi susu itu secara prinsip adalah lembab, dan sebagian orang minum susu tidak suka karena enak. Kenapa enak? Karena iya lembabnya itu. Maka kita mencoba menetralisir itu semua, kemudian kita mengarahkan kepada arah yang kita mau sesuai dengan pangsa pasarnya. Tapi tidak merubah esensi daripada fungsi susu itu sendiri. Sehingga tetap ini masuknya kategori minuman. Karena jumlah yang dimasukkan itu hanya sekedar untuk menetralisir sifat lembabnya saja, sambil nanti mengarahkan ke arah yang kita tuju. Itu seperti itu yang kita buat. Nah, jadi pembuatan ini membutuhkan waktu yang panjang, ada yang sampai 5 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun untuk risetnya sampai bentuknya fix dan siap itu. Kenapa? Untuk melihat reaksi dari orang yang minum, kemudian efeknya ke depan, terus efek jangka panjang, kemudian dia bisa diminum harian atau tidak, itu dari perjalanan itu. Makanya kita tetap bertahan, ini adalah makanan minuman kesehatan, bukan obat. Maka tidak kita cantumkan herba dan sebagainya, tidak. Karena memang fungsinya dari herba tadi sebenarnya untuk menahan sifat kelembapan yang ada, bukan kemudian mematikan, mengarahkan kepada herbanya, bukan sebenarnya. Tapi tetap kepada susunya. Cuma seperti susu-susu yang diproduksi orang lain kan untuk anak usia 3 tahun, 4 tahun itu dikasih masukan misalnya vitamin A, ditambah ini untuk meningkatkan ini. Mereka pakai bahan kimia. Kalau kita gunakan bahan herba untuk apa? Untuk seperti mengarah kepada yang selama ini diiklankan. Toh mereka menggunakan ini izin MD, izin untuk apa? Makanan. Bukan kemudian mengarahkan untuk tumbuh kembang. Harusnya kan tumbuh kembang itu ya, kalau tumbuh kembang ya kemudian dikasih macam-macam itu, kalau niatnya untuk itu berarti bukan susunya. Tapi kalau dia bentuk makanan, nutrisi untuk tumbuh kembang, nutrisi untuk orang tua, untuk ibu hamil dan sebagainya, ini nutrisi semua, maka masuknya kepada MD. Ini yang harus dipahami. Supaya apa? Kita dalam mempromosikan tidak boleh mengedepankan sifat herbanya. Kalau kita mengedepankan sifat herbanya, maka itu masuknya TR. Tapi yang kita kedepankan adalah sifat nutrisi ini yang kemudian bisa mempengaruhi kepada efek di dalam tubuhnya, sehingga dia bisa seperti yang kita harapkan di dalam poin-poin yang kita sampaikan tadi. Soalnya itu penjelasan saya tentang susu. Nanti kita akan jelaskan tentang bermacam-macam kopi dan madu, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.